Masih pakai seragam lengkap, tetap aja ada yang gangguin. Katanya saya, tapi kok harus lapor tiap detik? Sayang harusnya nggak gini kan. Jangankan lapor, cerita aja susah. Emang bakal ada yang percaya? Saya yang dilecehkan, kenapa saya yang disalahin juga? Bukan salah kamu. Kamu pantas dicintai. Didengarkan, dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Batara Lubis, nomor induk mahasiswa 21609124 dari kelas 6D Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada hari ini saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul kekerasan terhadap perempuan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Rahayu Konjongian SH.MH. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini. Selain mengandung aspek sosiologis, juga syarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga. Juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sanksi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku. Ini struktur masyarakat dan pola relasional antara laki-laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas, mulai dari desa sederhana apapun sampai pada masyarakat kompleks kota yang modern. WHO mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan bahaya seksual dan mental, fisik atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman, tindakan pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan sehari-hari. Risiko yang ditimbulkan terhadap kekerasan pada perempuan, misalnya HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Selama 1 dekade terakhir, telah berkembang bahwa kekerasan pasangan intim merupakan kontributor penting dalam ketekanan perempuan terhadap HIV dan IMS. Hubungan seksual secara paksa. Perempuan dalam hubungan kekerasan atau yang hidup dalam ketakutan kekerasan juga mungkin memiliki kontrol terbatas atas waktu atau keadaan dari hubungan seksual. Yang kedua, berat badan lahir rendah dan prematur. Berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur atau pembatasan pertumbuhan dalam rahim sangat berhubungan dengan stres dan lingkungan yang tidak mendukung yang berakibat pada tingkat stres kronis menjadi faktor risiko utama kesehatan dan akan mempengaruhi janin. Yang ketiga, kegunaan alkohol dan obat berbahaya. Berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur atau pembatasan pertumbuhan dalam rahim sangat berhubungan dengan stres dan lingkungan yang tidak mendukung yang berakibat pada tingkat stres yang kronis. Yang keempat, depresi dan bunuh diri. Kekerasan pasangan intim yang menyebabkan depresi dan usaha bunuh diri serta peristiwa traumatis karena kekerasan seksual sehingga perempuan akan menjadi depresi. Terjadi perilaku bunuh diri. Yang kelima, luka non fatal. Kekerasan pasangan intim dikaitkan dengan banyak konsekuensi kesehatan, tetapi efek langsung cedera adalah fatal dan non fatal. Yang keenam, cedera fatal dalam kasus pembunuhan pasangan intim. Pembunuhan baik pria atau wanita lebih banyak disebabkan karena banyak pasangan mereka, dalam hal ini pasangan wanita yang paling sering banyak dibunuh. Sepuluh esensial untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama adalah bekerja dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lintas sektor untuk menumbuhkan diskusi masyarakat tentang masalah ini dan disertakan kampanye peningkatan kesadaran sosial. Yang kedua, kemitraan dengan media untuk mencapai sebagian besar penduduk dalam rangka mengatasi stereotip gender dan mempromosikan pelaporan
yang peka tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, menarik olahraga organisasi melalui program-program yang mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Yang keempat, kemitraan dengan pengusaha dan organisasi pekerja untuk mengatasi kesetaraan gender dalam tempat kerja di mana kekerasan terhadap perempuan sering terjadi. Yang kelima, promosi keselamatan perempuan dan anak perempuan di ruang publik, termasuk melalui infrastruktur perkotaan atau transportasi yang aman, serta identifikasi daerah yang tidak aman. Yang keenam, melibatkan guru, murid, serta orang tua dan anggota masyarakat setempat untuk mempromosikan hubungan saling menghormati dan sekolah yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketujuh, perkembangan dari kurikulum pendidikan bahwa keterampilan membangun kehidupan dan mempromosikan hak-hak perempuan, hubungan saling menghormati, dan solusi kedamaian dari konflik dan mempertanyakan stereotip peran gender. Yang ke-8, pemberdayaan program ekonomi untuk perempuan, misalnya program keuangan mikro dengan melibatkan laki-laki serta masyarakat yang lebih luas. Yang ke-9, intervensi dengan pasangan yang mendorong pemikiran kritis, serta peran gender, mempromosikan posisi perempuan, peran yang sama antar tugas antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan kekeluargaan. Yang ke-10, program parenting untuk mempromosikan non-kekerasan dalam praktek pengasuhan terhadap perempuan. Agar kasus kekerasan tak terus menghantui perempuan, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama, pahami bentuk kekerasan. Pertama kali yang mesti dilakukan adalah memahami segala bentuk kekerasan yang dapat terjadi. Baik perempuan atau laki-laki mengetahui bentuk kekerasan itu agar dapat mengetahui batasan-batasan saat berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, pahami hubungan yang sehat. Sebagian besar, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada ranah personal atau privat. Artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, ataupun relasi intim seperti pacar. Hubungan yang sehat merupakan hubungan yang saling menghargai dan menghormati. Memahami bentuk hubungan yang sehat pada keluarga dan kekasih merupakan kunci terhindar dari kekerasan. Selanjutnya, waspada pada perubahan. Orang terdekat kerap menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, waspadalah pada perubahan, gelagat, dan sikap-sikap yang mencurigakan. Jika sedang berada di tempat umum, selalu amati kondisi di sekitar Anda dan tetaplah waspada. Selanjutnya, hindari lokasi berbahaya. Menghindari lokasi yang berbahaya seperti tempat yang sepi dan rawan kejahatan juga bisa menurunkan risiko kekerasan terhadap. Selanjutnya, pribadi yang kuat. Membentuk pribadi yang kuat dan sehat merupakan salah satu cara agar terhindar dari kekerasan. Orang tua dan guru memiliki peran penting untuk mendidik serta mengedukasi anak perempuan dan laki-laki agar tidak terjerumus pada kekerasan, baik sebagai pelaku atau korban. Jadi kesimpulannya adalah kekerasan terhadap perempuan, tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan bahaya seksual dan mental fisik atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi, yang meliputi kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan pasangan intim, kekerasan fisik, kekerasan seksual yang menimbulkan risiko pada perempuan antara lain penyakit HIV dan penyakit kelamin lainnya, BBLR, abortus, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, stres sampai bunuh diri. Karena hal tersebut perlu adanya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan pasangan masing-masing. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.